Melihat tidak ada risiko sambaran petir, Tama tidak menarik Isyana kembali tetapi mengikutinya ke Tanah Kuning. Saat ini, Tanah Kuning sudah becek akibat terkena hujan. Isyana terus menyeka air hujan dari mata dan wajahnya dengan kedua tangannya. Dan pada saat yang sama melihat sekeliling dengan hati-hati, seolah dia sedang mencari sesuatu. Tama juga melihat sekeliling, tapi Tanah Kuning itu berlumpur kecuali hujan, dan tidak ada tanda-tanda apapun sama sekali. Jadi dia bertanya kepada Isyana, "Nona, di mana tempat Ibu Puca?" Isyana menatap ke tanah dan berkata dengan keras, "Ini dia." Setelah selesai berbicara, Isyana menunjuk ke tengah bumi kuning. Merasa sangat bersemangat, dia berteriak, "Tuan, lihat." Tama melihat ke arah jarinya, dan tiba-tiba melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Di Tanah Kuning yang tersapu hujan lebat, sepotong tunas hijau lembut muncul dari tanah berlumpur melawan derasnya hujan. Terlebih lagi, kecepatan pertumbuhan tunas ini seolah-olah sedang menyaksikan fotografi selang waktu yang memadatkan video berdurasi lebih dari 10 hari. Setelah tunas ini muncul dari dalam tanah, ia tumbuh pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, ia tumbuh dari ketinggian 1 atau 2 cm menjadi 7 atau 8 cm. Dan pucuk yang semula melengkung, yang tidak sebesar kuku jari tangan, dengan cepat tumbuh menjadi seukuran ibu jari. Segera setelah itu, tunas baru seukuran ujung jarum muncul dari ekor tunas tersebut. Dan tunas itu juga tumbuh dan bertambah besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tama menatap tercengang, sementara Isyana di sampingnya sangat gembira. Dan bahkan berlutut di tanah tanpa sadar, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi air hujan sejak awal. Dan kuncupnya dengan cepat tumbuh menjadi bibit. Hanya dalam beberapa menit, tumbuh dari ketinggian beberapa sentimeter hingga ketinggian sekitar 20 cm. 2 helai daun sebelumnya juga berangsur-angsur bertambah menjadi lebih dari 10 helai daun. Dan 3 bahkan dicabut dengan cabang baru. Saat ini, hujan deras berhenti tiba-tiba. Dan awan hitam di langit terus runtuh dengan cepat menuju pusatnya. Dan menghilang dalam waktu kurang dari setengah menit. Bulan cerah dan langit penuh bintang muncul kembali di atas danau. Yang lebih aneh lagi, tanah tadi sudah berubah menjadi lumpur saat hujan deras tadi. Namun saat ini, seluruh air hujan seolah menghilang begitu saja. Dan air di tubuh Tama dan Isyana menghilang tanpa bekas. Pakaian mereka berdua sangat kering, dan tidak ada bekas basah oleh hujan sama sekali. Semuanya kembali seperti Tama dan Isyana ketika mereka pertama kali tiba di sini. Satu-satunya perbedaan adalah di tengah Tanah Kuning yang bibit yang sangat lembut dengan aroma teh yang samar telah muncul. Saat ini, Isyana sedang memusatkan seluruh pikirannya pada bibit di depannya. Melihat bibit itu, wajahnya penuh kegembiraan. Dan Tama, yang berdiri di sampingnya, memandangi bibit hijau zamrud itu, dan dia hanya linglung. Ia merasa sirkuit otaknya tidak cukup. Dia tidak mengerti mengapa semua bekas hujan hilang setelah hujan lebat. Wajib belajar 9 tahun yang diterimanya hanya menyisakan 4 kata di benaknya saat ini sangat tidak ilmiah. Dia melihat seluruh tubuhnya, mengulurkan tangannya dari atas kepala hingga dada. Lalu dari dada ke punggung, lalu dari punggung ke pergelangan kaki. Dia mau tidak mau melepas sepatunya dan merogohnya dalam waktu yang lama. Namun tempat yang disentuh jari sangat kering dan tidak ada bekas basah kuyup sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk Isyana. Tama ingat dengan jelas bahwa tadi rambut Isyana basah karena hujan deras dan menempel di pipinya. Dia agak malu. Kaos trendy di badannya, karena terkena air, terlihat jelas bekas pakaian dalam. Namun kini, belum lagi tanda air di kaos kebesarannya, bahkan tidak ada satupun kerutan yang terlihat.
Aneh sekali, Tama bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia bertanya lagi pada Isyana, "Nona, apa tadi benar-benar hujan? Ini seharusnya bukan hanya halusinasiku saja, kan?" Isyana mengangguk ringan, dan berkata dengan lembut, "Tuan, tadi memang sedang turun hujan lebat. Aku telah hidup bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat hujan deras seperti ini." Ya, Tama juga mengangguk sedikit, lalu menatapnya lebih dekat. Dia bertanya, "Tapi di mana hujannya? Kemana perginya?" Isyana menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Tama meletakkan tangannya di pinggulnya, dan berkata tanpa alasan, "Ini sungguh tidak ilmiah. Hujannya deras sekali, kok bisa hilang? Tanahnya bahkan tidak basah, sungguh mimpi." Isyana tersenyum dan berkata, "Tuan muda mengembangkan Tao, dan di depanmu ada seorang wanita aneh yang telah hidup selama hampir 400 tahun. Mengapa kamu masih terobsesi dengan sains?" Tama berkata dengan serius, "Menurutku Tao juga bisa dijelaskan dengan sains. Tetapi tingkat teknologi saat ini belum memahami prinsipnya. Dan aura tidak lebih dari energi tingkat tinggi, sama seperti energi atom. Ketika orang belum menguasainya, mereka merasa luar biasa. Agaknya pada saat itu, tidak ada yang percaya bahwa energi yang dilepaskan oleh 1 kilogram bahan bakar nuklir sama dengan ribuan ton. Artinya jutaan kilogram batu bara. Reiki ini mungkin energi tak kasat mata yang mirip dengan bahan bakar nuklir." Isyana tersenyum, dan berkata dengan serius, "Apa yang kamu katakan masuk akal, mungkin auranya persis seperti yang kamu katakan. Ini adalah jenis energi lain yang belum dikuasai oleh kebanyakan orang. Juga tidak diterima oleh kebanyakan orang untuk meneliti prinsip tingkat energi yang lebih tinggi." Tama berkata lagi, "Bahkan energi spiritual harus mengikuti hukum kekekalan energi. Tadi hujan deras, hujan sudah reda, dan air masih ada. Ini adalah konservasi energi. Tetapi kemana perginya air itu sekarang?" Saat dia berbicara, Tama melanjutkan, "Dan juga, aku menggunakan sebagian besar energi spiritual di tubuhku dengan sambaran petir. Jadi kemana perginya energi spiritualku?" Isyana menunjuk bibit di depannya, dan tersenyum sambil berkata, "Kuasai auramu ada di sini. Jika bukan karena guntur darimu, bagaimana Ibu Puca bisa terlahir kembali?" Tama tertegun, dan bertanya padanya, "Bukankah Ibu Puca berubah menjadi minuman bersoda lebih dari 300 tahun yang lalu?" Isyana mengangguk, dan berkata dengan serius, "Memang, aku melihatnya dihantam menjadi minuman bersoda oleh petir." Tama menunjuk ke bibit tersebut, dan bertanya, "Bagaimana hal ini dapat dijelaskan?" Isyana berkata dengan sangat serius, "Tuan, meskipun ibu dari Puca hanyalah sebatang pohon, dia juga pohon yang selamat dari bencana. Bukan manusia, tapi pikirkan secara berbeda. Jika seseorang bisa hidup untuk mengatasi malapetaka, seberapa mengerikan kekuatannya? Demikian pula, di antara triliunan pohon di dunia ini, induk Puca mungkin adalah salah satu yang terbaik. Dan kemampuannya mungkin jauh di luar imajinasi kita." Tama bertanya dengan heran, "Maksudmu, bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri setelah gagal melewati bencana?" Isyana mengangguk dan bertanya kepada Tama, "Tuan, apa kamu pernah mendengar tentang Sanxian?" Tama menggelengkan kepalanya tanpa sadar, "Aku belum pernah mendengarnya." Isyana berkata, "Dalam legenda masa lalu tentang budidaya Taoisme, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kamu berhasil selamat dari malapetaka, kamu akan menjadi peri. Untuk menjadi abadi, jika kamu gagal melewati kesengsaraan, kamu akan musnah. Tapi selain itu, sebenarnya ada kemungkinan lain, yaitu ketika kamu gagal melewati tribulation, kamu akan dibubarkan dan menjadi lus abadi. Dengan cara ini, kamu dapat membentuk kembali tubuh emas dan mendapatkan kembali budidaya."
Hanya saja tidak akan ada kesempatan untuk melewati malapetaka dalam kehidupan ini. Tama bertanya dengan heran, sangat kuat? Apa itu berarti selama tingkat budidaya dapat dinaikkan ke tingkat melampaui bencana? Ini setara dengan jaminan untuk menjadi peri, kehilangan prajurit, dan menjadi peri lepas? Isyana menutup mulutnya dengan senyuman, dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan, Tuan? Jangan bicara apakah legenda Sanxian itu benar atau tidak. Meski benar, hal itu juga tercatat dalam legenda. Hanya ada sedikit orang yang menyelesaikan perang, dan sulit menemukan 1 dari 100. Tingkat keberhasilannya bahkan lebih rendah daripada keberhasilan melewati bencana. Dari 100 orang, 99 hancur berkeping-keping oleh petir, dan hanya 1 yang cukup beruntung untuk bertahan hidup." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.